Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi, masih tentang ilmu pitung, pitung Joko Jangkep, pitung yang lebih tua daripada pitung Primbon, pitung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Kang Mas Bayu, pitung Joko Jangkep adalah pitung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Oleh karena itu, saya sampaikan salam untuk semua sedulur Aboge. Mohon izin untuk membacakan pitung Joko Jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Ya, Kang Mas Bayu, kali ini saya akan mewedarkan untuk panjenengan, menguraikan untuk panjenengan pasangan untuk Selasa Pahing dan Rabu Kliwon. Selasa Pahing itu neptunya 12, sedangkan Rabu Kliwon itu neptunya 15. Bagaimana jika Pahing dan Rabu Kliwon ini bertemu? Bagi yang akan menikah, silahkan pitungnya, lelakonnya, urutan kejadian-kejadian yang akan dialami, silahkan disimak. Sedangkan bagi yang sudah menikah, silahkan pitung ini dicocokkan dengan laku hidup panjenengan. Ya, istilahnya silahkan pitungnya diuji biar fair. Nah, baik, langsung saja ya Mas Bayu, biar tidak berlama-lama. Pada jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Pada masa awal-awal nikah ini digambarkan dengan angka pitung Jiro, Jimo, Rosertu, tipe pitung pitu. Apa artinya pitung pitu itu? Pitung pitu itu tafsirnya adalah ada kondisi ini terkait dengan pekerjaan, ya, terkait dengan rezeki, terkait dengan perolehan yang posisinya ada di tempat yang jauh. Jadi pada masa-masa awal perkawinan ini panjenengan nanti akan menghadapi atau akan mengalami posisi di mana panjenengan harus mengejar rezeki. Mengejar rezeki artinya apa? Rezekinya ada jauh, jadi kan harus mengejar sampai ke sana. Jadi kondisinya nanti bisa jadi pasangan ini akan berpindah lokasi, ya, atau nanti bisa terpisah salah satunya. Jadi antar kota ini ya bisa dilaju, bisa pindah lokasi, bahkan bisa pindah rumah. Ya, ini pada awal perkawinan untuk pasangan Selasa Pahing dan Rabu Kliwon. Pada awal kawinan akan ada kondisi itu. Ya, contoh sederhana begini. Baru menikah tiba-tiba yang satunya diterima ASN P3K atau CPNS. Ya, terus dia tinggalnya di Blitar, Jawa Timur, terus kemudian dapatnya ternyata Jawa Barat. Keterima ke sana. Maka mau tidak mau nanti akan ada pindah. Apakah termasuk si istri dan suami ini ikut ke sana ataukah terpaksa sementara berpindah atau jauhan? Dilaju ya istilahnya ya. Itu yang akan terjadi, gambarannya begitu. Ada kondisi begitu. Tetapi bisa juga kondisinya adalah jenengan harus mengejar rezeki yang wira swasta, kesana kemari muter-muter. Mengikuti apa? Mengikuti alur rezeki. Nah, itu gambaran pada awal perkawinan untuk pasangan Selasa Pahing dan Rabu Kliwon. Nah, saiki Jongko Sekeloro. Jongko Sekeloro itu usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun sampai 5 tahun, 2,5 sampai 5 tahun. Digambarkan dengan angka pitung song tu jinem roser. Tipe pitung telu Kang Mas Bayu. Apa tafsirnya pitung telu itu? Pitung telu nih Kang Mas Bayu, tafsirnya adalah ya ini ujian, ini harus disebut apa? Tipe padu atau pertengkaran. Ada pertengkaran yang akan datang pada pasangan ini. Apakah yang menyebabkannya? Tidak tahu. Tetapi ujian pertengkaran itu akan datang di usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Maka kondisi catatannya adalah siap-siap. Penyebabnya apa? Mboten ngertos ya Mas Bayu. Nanti akan datang sendiri penyebabnya. Karena ini ujian. 2,5 sampai 5 tahun, 2,5 sampai 5 tahun, tipe padu akan ada pertengkaran. Nah, pada masa ini hati-hati, saya memberikan warning pada panjenengan. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi pitung telu. Saya ulang banyak rumah tangga pecah saat berjalan melintasi pitung telu ini. Kenapa kok bisa demikian? Apalagi disebut sebagai pitung tipe pegat?
Kang Mas Bayu, Petong Joko Cakep tidak mengenal Petong tipe pegat. Pegatan itu termasuk rahasia Gusti Allah. Karena apa? Terkait dengan panjang pendeknya jodoh. Jadi soal jodoh yang tidak bisa ditebak adalah siapa jodohnya, kapan datangnya, dan berapa panjang pendeknya. Tidak bisa ditebak. Nah kok iso pegatan ini mau iso pecah, kenapa? Kalau kabari Kang Mas Bayu nggih, kalau bisi jenengan apa iso pecah? Karena pada masa ini emosi panjenengan akan terkuras luar biasa. 2,5 sampai 5 tahun. Nah, tiba-tiba si lanang ngamuk dier, si wedok nyauti dier, disaut lanang dier, dijawab si wedok dier, si lanang buanting motor dier, si wedok mancal sepeda motor dier. Ya sudah, ambiar. Kenapa? Karena tidak bisa menata atau mengendalikan emosi. Ya, bejone panjenengan karena sudah tahu bahwa masa ini ada masa-masa di mana panjenengan akan menghadapi padu, maka ketika suaminya marah, der, istrinya ngerem. Ketika istrinya marah, der, suaminya ngerem. Itu kuncinya, janjane kan pengendalian emosi dibutuhkan pada usia perkawinan 2,5 nganti 5 tahun. Diring-iring ya, 2,5 nganti 5 tahun. Yang sudah melewati silahkan dicocokkan. Padu gara-gara apa? Nah, diring-iring piyambak rasa ceritake nggih. Yang melewati gue dilewati mawon kalau mang padu gara-gara sesuatu ya itu memang jalarane memang. Nah ini jonggo singke loro nek berarti disarati wonten cara mencarati petong telu dilihat video lain, tapi kalau kayak ya santai saja, ini terkait dengan emosional. Jonggo singke papat kok jonggo papat, jonggo singke telu kakean belum pati. Jonggo singke telu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tiba ngopitungnya song lu jiji ji serngo, song lu jiji ji serngo, song lu jiji ji serngo. Tiba petong songo itu tafsirnya apa? Petong songo itu ya gitu golek wong akeh. Petong songo itu artinya tiba rezeki gede, akan datang rezeki sangat besar pada pasangan ini di usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Ya, joko ketiga itu 5 sampai 7,5 tahun akan datang rezeki sangat besar. Kalau zaman dulu digambarkan saking gede rezeki ini nganti kuat bangun rumah. Ya, nganti kuat bangun rumah zaman dulu. Sampai kuat membangun rumah. Saking besarnya rezeki. Tetapi itu kan zaman dulu. Nah, sekarang bangun rumah, oh nggak ada orang bangun rumah sekarang. Kenapa? Rumahnya dibangun developer semuanya. Maka petong songo itu rezeki gede biasanya terkait dengan hal-hal yang besar, properti dan sebagainya yang tidak bisa diraih sakdek saknyet, bisa teraih pada masa ini. Ini untuk pasangan Selasa Pahing dan Rebo Kliwon. Joko seketelu 5 sampai 7,5 tahun itu akan jenengan terima. Selanjutnya jongko sing ke papat. Joko sing papat itu usia perkawinan 7,5 nganti 10 tahun. Tiba ngopitungnya jisong jiro ro sero. Tiba pitung loro. Ini ujian lagi. Wah ujian meneh toh. Kang Mas Bayu, saya beri bocoran nggih. Dalam gaduhan semua pasangan, tidak ada pasangan yang tidak diuji. Tidak ada gaduhan yang tidak diuji, semua pasti melalui ujian. Ada ujiannya. Jadi kalau dapat ujiannya biasa saja, yang penting sanggup menjalani dan bisa ngatasi. Nah ini petong loro, tiba petong loro. Petong loro itu apa artinya? Petong loro itu artinya saling meleh-melehan. Tafsirnya asli ya. Jadi tafsir aslinya adalah saling meleh-melehan. Ada kondisi saling meleh-melehan. Melehke itu gini loh. Nah kan biar tak kandani ra kena. Lah iku melehke. Ya salahmu dewe gitu melehke. Saling menyalahkan lah kondisinya. Ada sebuah kebijakan, ada sebuah keputusan di masa lalu yang diputuskan tetapi tidak sesuai ekspektasi dan orang-orang yang dulu melarang akhirnya melehke. Ya semacam itu. Ini akan datang di usia perkawinan keempat. Keempat itu jongko sing kepapat ya, bukan tahun keempat ya. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Akan datang masa ini. Siap-siap. Hati-hati, ini emosi juga terkuras.
Jika tidak bijak dalam menyikapi, iso pecah sekabehane. Saiki jongko si kelima. Jongko si kelima itu usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Tiba angka pitungnya jiji jipat ro sermo. Tiba petung lima tafsirnya apa? Tambah meneh ujiane. Hawa panas rumah tangga. Kondisi rumah tangga yang panas akan dihadapi pasangan ini di usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Sebenarnya tafsir aslinya bukan ini. Tafsir aslinya adalah hawane pengen purian, pengen mutung, pengen nesu dan sebagainya, pengen puri di sini. Nah, dampak pada masa ini jika tidak terkendali, ya hawa panas sampai meluap tidak terkendali dan tidak bisa dengan emosi, biasanya nganti minggat. Jadi ada kondisi di mana salah satu pasangan ini minggat. Yang sudah melewati ini, wis rasa cerita, intinya begitu, dibatin wae. Ya, tahu balik ke rumah orang tua dan sebagainya, ini masanya. Akan dihadapi Selasa Pahing dan Rabu Kliwon pada jangka kelima atau usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Nah, itu gambaran petung Joko Jangkep, petung yang dihasilkan dari ilmu titan nenek moyang, dititeni terus menerus dan dirangkum menjadi ilmu petung. Nah, untuk pasangan Selasa Pahing dan Rabu Kliwon, gambarannya itu. Nah, sampai dari 0 sampai 12,5 tahun. Pasti harus ditakon kan, kok cuma sampai 12,5 tahun? Nah, jangan menikah di atas 12,5 tahun. Mas Bayu, petung Joko Jangkep itu janjane hanya menguraikan bahwa perubahan perkawinan itu hanya 5 kali janjane. Selebihnya apa? Berulang-ulang. Hidup itu mengulang-ulang. Jadi muloki kan panjenengan kadang merasakan kita wis tahu ngrasakno iki ya, pernah melintasi ini sepertinya. Nggih, jajane itu jenengan baleni. Tapi karena situasi, kondisi, tantangan ya dan situasinya yang berbeda jenengan ora sadar baleni. Nah, terus piye carane ngitung di atas 12,5 tahun ning baleni? Kula ajari Kang Mas Bayu. 0, 2,5, 5, 5, 7,5, 7,5, 10, 12,5. Mau sak putaran, iki jenenge sak jangkep. 0 nganti 2,5 sak jongko, tiap jongko 2,5 tahun. Mulai disebut pitung Joko Jangkep. Nah, sak jangkep iki mau wis tekan 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Terus ya Mas Bayu hitung 12,5 nganti 15 tahun perkawinan. Jongko pertama jangkep keloro. Pitunge baleni 0 nganti 2,5 tahun, padha karo 2,5 tahun. 15 tahun nganti 17,5 tahun perkawinan, pitunge baleni 2,5 nganti 5 tahun. 17,5 nganti 20 tahun, pitunge baleni 5 nganti 17 tahun. Terus ya Mas Bayu nek wis jangkep loro, kok iso nyandakne karo jodhone jenengan masa perkawinan, ya terus kene. Jangkep 3, jangkep 4 sak dawane jejodhone jenengan. Begitu Kang Mas Bayu caranya ngitung ya. Ya. Sekali lagi Kang Mas Bayu, petung itu jabarkan bukan untuk nakut-nakutin jenengan. Jangan salah kalau begitu. Kita beruntung nenek moyang kita memiliki pola-pola ini untuk membaca pola-pola ritme hidup, sehingga fungsinya adalah jenengan bisa siap-siap. Jadi ketika menghadapi sebuah tantangan bukan wedi, bukan takut, tetapi jenengan tahu karena tahu jika bisa siap-siap bisa menghadapi. Itulah fungsinya. Jadi istilahnya ngerti saat durunge kejadian sehingga jenengan bisa mempersiapkan diri secara lebih baik. Ya. Itu cukup sekian untuk pasangan Selasa Pahing dan Rabu Kliwon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.